Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan keempat mengenai belajar JavaScript untuk pemula. Dan untuk video ini, kita akan bahas mengenai variabel dan tipe data pada JavaScript. Nah, dua konsep dasar ini adalah merupakan pondasi yang cukup penting di setiap bahasa pemrograman. Nah, terutama di JavaScript. Karena nanti kita akan lebih sering berinteraksi dengan kedua konsep ini. Apa itu variabel? Jadi sederhananya adalah variabel tempat atau nama yang telah kita deklarasikan untuk menyimpan nilai. Nah, nilai ini berupa tipe data dalam JavaScript. Dan kita bisa menggunakan nilai tersebut hanya dengan memanggil nama variabelnya. Jadi anggap saja variabel itu adalah sebuah kotak yang saya beri nama kotak. Kotak ini bisa kita gunakan untuk menyimpan beberapa benda. Nah, semua benda ini ya ada baju, tas, celana, topi, jas, dan dasi. Ya, ini saya anggap sebagai nilai atau tipe data yang bisa kita simpan ke dalam kotak ini. Nah, selanjutnya, deklarasi variabel pada JavaScript. Untuk membuat dan mendeklarasikan variabel di JavaScript, ya keywordnya adalah let. Lalu nama variabel yang diinginkan. Nah, selain let, kita bisa menggunakan const. Lalu nama variabel yang diinginkan. Lalu ada var. Kemudian nama variabel yang diinginkan. Nah, selama kita belajar JavaScript di playlist ini, ya kita akan menggunakan keyword let dan const. Lalu apa perbedaan ya let dan const? Keyword let yang nilainya dapat diubah setelah dideklarasikan. Ini berarti kita bisa memberikan nilai baru ya ke dalam variabel let. Nah, sedangkan const nilainya tidak dapat diubah setelah inisialisasi. Ini berarti kita harus memberikan nilai awal ya pada variabel const saat mendeklarasikannya. Nah, selanjutnya ini aturan penulisan variabel pada JavaScript. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya ketika kita ingin mendeklarasikan atau membuat nama variabel pada JavaScript. Yang pertama, itu ada case sensitif. Jadi di sini JavaScript membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Yang artinya nama variabel yang pertama ini itu berbeda dengan nama variabel yang kedua. Yang dimana n menggunakan huruf kecil, kemudian nama variabel yang kedua itu menggunakan n kapital. Jadi kedua variabel ini itu dianggap berbeda. Nah, yang kedua dimulai dengan huruf ya underscore atau dolar. Ya, jadi nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Kemudian terdiri dari huruf, angka, underscore, atau dolar. Nah, setelah karakter pertama, ya, kita dapat menggunakan kombinasi huruf, angka, underscore, atau dolar. Kemudian, gunakan camel case. Ya, jadi di JavaScript, konvensi yang umum digunakan adalah menggunakan camel case untuk nama variabel yang terdiri dari beberapa kata. Huruf pertama dari kata kedua dan seterusnya diawali dengan huruf besar. Nah, sebagai contoh, nama depan ya di mana kata kedua ini menggunakan huruf kapital.
atau nilai ujian akhir. Huruf awal dari kata pertama menggunakan huruf kecil, ya N. Kemudian kata selanjutnya itu menggunakan huruf kapital, ya U. Kemudian A. Nilai ujian akhir. Ya, jadi untuk membuat nama variabel di JavaScript, ya teman-teman harus konsisten. Yang paling umum digunakan yaitu menggunakan camel case, di mana kata kedua dan seterusnya itu menggunakan huruf kapital, ya kecuali kata pertama itu menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, tipe data pada JavaScript. Jadi setiap variabel di JavaScript itu memiliki tipe data yang menggambarkan jenis nilai yang disimpan ke dalam variabel tersebut. Ada beberapa tipe data pada JavaScript. Tapi sekali lagi, di playlist ini ya kita tidak akan bahas keseluruhan mengenai JavaScript. Khusus untuk tipe data, ada 4 yang akan kita bahas, dan keempat tipe data ini itu sudah cukup mewakili proyek kita nanti di dalam playlist ini. Nah, yang pertama itu ada tipe data string yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah teks. Lalu ada number, digunakan untuk merepresentasikan angka, baik itu bilangan bulat maupun bilangan desimal. Kemudian ada tipe data boolean, yang nilainya cuma 2, true dan false, yang digunakan untuk merepresentasikan nilai logika. Kemudian ada tipe data array, yang merupakan kumpulan data yang terurut, yang nantinya bisa diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Ya, jadi itu sebagian dari tipe data pada JavaScript. Nah, keempat tipe data ini sudah cukup mewakili proyek kita nanti ya di akhir playlist ini, yaitu membuat website company profile. Selanjutnya, ini untuk menyimpan dan menugaskan nilai ke dalam variabel. Dan ini akan saya contohkan di Visual Code. Ya, tapi sebelumnya kita siapkan foldernya terlebih dahulu ya. Kita kembali ke Visual Code-nya. Di Visual Code kita akan buat folder baru, aktif di folder belajar JavaScript. Ya, di sini. Kemudian klik tombol New Folder. Ini pertemuan _4. Saya enter sampai di sini. Selanjutnya, kita akan buat file HTML. Klik tombol New File. Nama filenya adalah variable dan tipe data .html. Oke, saya enter sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan buat kerangka dasar dari file HTML. Seperti biasa untuk sidebar ini saya hide ya, supaya agak luas dilihat area kerja kita di Visual Code. Kita akan menghubungkan file HTML ini dengan JavaScript menggunakan metode internal ya. Di sini kita butuh text script. Ya, tadi untuk mendeklarasikan sebuah variabel itu keywordnya adalah let. Kemudian nama variabel yang diinginkan. Misalnya di sini nama materi. Kemudian untuk menugaskan nilai ke dalam variabel nama materi itu diawali dengan sama dengan. Kemudian petik 2, ya karena ini data string ya, data teks. Misalnya nilainya JavaScript. Jangan lupa di sini titik koma. Ya, ini artinya kita menugaskan data string ya teks ini JavaScript ke dalam
variabel nama materi. Ya, karena nilainya merupakan data string ya atau teks, maka ini kita bungkus dengan tanda petik 2. Khusus untuk data string. Nah, selanjutnya bagaimana jika kalau angka? Jadi sama, keywordnya adalah let. Misalnya di sini nama variabelnya adalah nilai akhir sama dengan, ya karena dia tipe data angka ya atau number, ini tidak dibungkus dengan tanda petik 2. Jadi langsung nilainya misalnya 95. Ya, jadi ini yang membedakan nilai dari tipe data string dan tipe data angka. Jika string, ya kita bungkus dengan petik 2. Jika angka, tidak dibungkus dengan tanda petik 2. Ya, lalu tadi ada tipe data boolean ya. Misalnya di sini saya punya variabel, nama variabelnya adalah misalnya status online. Ada dua nilai untuk tipe data boolean, yaitu true atau false. Kita gunakan salah satunya, misalnya true, kita isi dengan true, atau false. Saya kembalikan ke true ya. Kemudian, ada tipe data array. Keywordnya tetap let, atau teman-teman bisa coba dengan const ya. Misalnya di sini untuk nama variabel dari array ini buah. Nah, untuk array, ya ini kita bungkus menggunakan kurung kotak seperti ini. Kemudian setiap nilai dari array itu kita bungkus dengan petik 2. Misalnya di sini apel, lalu koma. Nilai yang kedua, misalnya jeruk, koma lagi. Untuk nilai berikutnya, anggaplah di sini mangga. Oke, jangan lupa di sini titik koma. Jadi ini merupakan tipe data array. Nah, selanjutnya untuk memanggil ya nilai yang ada di dalam variabel. Misalnya kita akan mencetak atau memanggil nilai yang ada di dalam variabel nama materi. Ya, nama variabel ini akan saya panggil dan akan saya tampilkan nilainya ya ke dalam konsol web browser. Jadi di sini konsol titik log. Lalu buka kurung. Kemudian nama variabel yang diinginkan. Tadi kita akan menampilkan nilai yang ada di dalam variabel nama materi ya. Di sini nama materi. Jadi untuk memanggil nama variabel itu tidak dibungkus menggunakan tanda petik 2 ya atau tanda petik 1. Kita biarkan seperti ini. Langsung tulis nama variabelnya. Oke, selanjutnya coba kita jalankan file variabel dan tipe data.html. Kita kembali ke folder latihan kita. Belajar JavaScript. Pertemuan 4. Variabel dan tipe data. Saya klik 2 kali. Sampai di sini, mudah-mudahan teman-teman masih ingat di video sebelumnya ya, bahwa untuk menampilkan output di JavaScript, ketika kita menggunakan console.log, itu tidak akan ditampilkan di halaman utama dari web browser. Ya, tapi console.log itu akan ditampilkan di konsol web browser. Nah, caranya dilihat. Nah, ini bisa diklik kanan di sini, di area kosong dari web browser, kemudian pilih Inspect. Lalu ke tab Console. Itu untuk
web browser Google Chrome. Atau kita gunakan shortcut Ctrl+Shift+I. Nah, maka akan langsung aktif di tab konsol. Dan di sini kita sudah melihat nilai dari variabel nama materi, yaitu JavaScript. Nah, jika saya tambahkan di sini, belajar JavaScript. Kembali ke browser, ini saya refresh. Nah, yaitu untuk memanggil nilai yang ada di dalam variabel. Cukup kita gunakan nama variabelnya. Ya, atau nilai akhir. Nilai akhir. Kembali ke browser, ini saya refresh. Nah, 95. Selain console.log untuk menampilkan output di browser, itu kita bisa menggunakan alert. Oke, saya refresh. Nah, 95. Nah, jadi itu jika memang hal ini teman-teman inginkan menampilkan output menggunakan alert. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, selain itu untuk menampilkan output, kita juga bisa menggunakan dokumen .write. Oke, coba kita kembali ke browsernya. Untuk konsol ini saya close ya. Ini saya refresh. Nah, ini untuk menampilkan nilai variabel yang langsung di halaman utama dari web browser. Selanjutnya, kita bisa lakukan seperti ini. Misalnya, di sini nama materi, ini saya kasih spasi ya. Saya akan memanggil variabel nilai akhir. Nilai akhir. Coba kita lihat hasilnya di web browser. Ini saya refresh. Nah, tidak muncul apapun. Ya, karena untuk mencetak ya lebih dari satu variabel, di sini ada dua variabel ya, nama materi dan nilai akhir. Ya, kita tidak bisa langsung menulis seperti ini ya. Nah, di sini ada operator penggabungan ya plus seperti ini. Nah, tapi hasilnya kalau saya refresh, ini sudah muncul ya, belajar JavaScript, ini sambung ya nilai variabel kedua, yaitu nilai akhir. Nah, jika kita ingin ada spasi di sini, ya di sini petik 2 spasi, lalu di sini tanda plus 1. Ini untuk memberikan jarak spasi antara kedua nilai variabel ini, yaitu nama materi dan nilai akhir. Saya refresh lagi. Nah, sekarang ada spasi ya antara nilai variabel pertama, yaitu nama materi, dan variabel yang kedua, yaitu nilai akhir. Nah, ini baru dua variabel ya. Bayangkan kalau misalkan ada 10 atau di atas 10 variabel. Ya, ini cukup merepotkan ya ketika kita menggunakan tanda plus seperti ini. Ya, tanda plus, lalu petik 2, plus, variabel kedua, ulangi seperti ini. Ya, ini bisa saya coba di sini. Ya, plus, petik 2, spasi, lalu plus nama variabel yang ketiga. Ya, misalnya saya akan panggil nilai variabel status online. Status online. Oke, spasi di sini. Kembali ke browser, saya refresh. Nah, true. Ya, atau
kita tidak menggunakan lagi operator penggabungan teks seperti ini ya. Ini saya hapus. Saya hapus. Di sini kita bungkus dengan tanda seperti ini ya. Ya, tanda ini bersebelahan dengan tombol angka 1 di keyboard, yaitu berada di sebelah kiri. Ya, di sini kita tutup petik yang sama. Untuk variabel, di sini kita gunakan dolar, lalu kurung seperti ini untuk membungkus nama variabelnya. Seperti ini. Jadi setiap variabel itu kita tandai dengan dolar, lalu nama variabelnya kita bungkus kurung kurawal seperti ini. Balas kurung, kemudian tanda dolar lagi, kurung, balas kurung di sini. Nah, sekarang jika kita lihat hasil di browser, saya refresh, nah hasilnya akan tetap sama ya. Nah, bedanya sekarang, ya kita tidak menggunakan lagi operator penggabungan ya, atau operator string untuk memberikan spasi antar nama variabel. Ya, cukup menggunakan tanda atau karakter seperti ini. Nah, di sini bisa saya tambahkan, saya belajar JavaScript dan mendapatkan nilai 95, ya status online ya true. Sampai di sini, coba kita lihat hasilnya di browser. Ini saya refresh. Nah, saya belajar JavaScript dan mendapatkan nilai 95. True. Nah, selanjutnya, tadi di slide itu ada dua keyword yang bisa kita gunakan untuk membuat dan mendeklarasikan sebuah variabel di JavaScript. Ya, selain menggunakan keyword let, itu ada cons. Nah, tadi perbedaannya, jika kita kembali ke slide-nya, let itu nilainya dapat diubah setelah dideklarasikan. Sedangkan cons, nilainya tidak dapat diubah setelah diinisialisasi. Nah, maksudnya seperti apa? Coba kita praktekkan ini. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Untuk let, nilainya dapat diubah setelah dideklarasikan. Misalnya di sini, kita sudah punya variabel nama materi, ya, menggunakan keyword let, nilainya belajar JavaScript, dan saya akan memanggil atau mencetak nilai dari variabel materi menggunakan metode console.log. Nama materi, titik koma. Kembali ke browser, ini saya klik kanan, lalu inspect. Kemudian di tab console, ini nilainya belajar JavaScript ya. Sekarang, saya bisa lakukan seperti ini. Nama variabel ini, ya, variabel nama materi, saya akan mengganti nilainya ya. Nilainya sekarang JavaScript untuk pemula. Titik koma. Nilai awal belajar JavaScript. Nah, saya akan mencoba ya, mengganti nilai dari variabel nama materi dengan nilai baru, yaitu JavaScript untuk pemula. Oke, kembali ke browsernya. Ini saya refresh. Nah, JavaScript untuk pemula. Nah, bagaimana dengan cons? Ya, nilainya tidak dapat diubah setelah inisialisasi. Jika saya ganti keywordnya di sini,
cons. Kembali ke browser. Ini saya refresh. Nah, ya jadi kita akan dapatkan tab error seperti ini ya. Ya karena kita mencoba ya mengubah nilai dari sebuah variabel yang sudah ditetapkan yang menggunakan keyword cons. Ya jadi itu mengenai variabel dan tipe data pada JavaScript. Ya, termasuk mendeklarasikan variabel menggunakan keyword let dan cons. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.